Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kebudayaan, seperti kebudayaan ras, adat istiadat, agama, bahasa, dan lain-lain. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia nih, sudah tahu belum kebudayaan apa saja yang ada di Indonesia, seluk-beluknya apa saja? Dan kita sebagai masyarakat muslim yang ada di Indonesia, udah tahu belum sih kebudayaan Islam yang masuk di Indonesia itu apa saja dan bagaimana? Di episode kali ini, saya, Sabrina Rizka Aulia, akan mengupas tuntas mengenai kebudayaan Islam yang ada di Bugis dan Makassar. Bersama saya di Mata A2, mengupas kebudayaan Islam Indonesia tanpa batas. Baik penonton semuanya, saya di sini sudah ditemani oleh narasumber saya, Kak Zulfikar. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah baik. Apakah sudah siap nih menjadi narasumber yang akan menceritakan banyak kebudayaan Islam lokal yang ada di Bugis dan Makassar? Insya Allah siap. Oke, penonton semuanya, tahu nggak sih awal mula masuknya agama Islam yang ada di Bugis dan Makassar? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Zulfikar. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pada awalnya masyarakat Bugis itu menganut aliran animisme dan dinamisme atau bahkan politeisme, di mana mereka itu menyembah sesembahan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Lalu kemudian muncullah agama Buddha di Indonesia yang kemudian itu juga mempengaruhi masyarakat Bugis di Makassar. Ini dapat kita lihat dari sebuah cerita di sana, yaitu cerita Ila Galigo, di mana dalam cerita tersebut dikisahkan tentang dewa langit atau yang disebut dengan Boting Langi, dan cerita itu sangat terlihat mengacu dari tradisi adalah Hindu Buddha. Kemudian diperkirakan Islam masuk ke daerah Bugis Makassar itu pada tahun 1546 atau 1565, karena pada waktu itu Raja Goa ke-16 yaitu Raja Tonijalo itu sudah punya masjid, yang dimana masjid itu diperuntukkan untuk orang Melayu di Mangalikana. Nah, namun menurut Profesor Matulada, Islam itu baru resmi masuk ke sana dan dijadikan agama resmi oleh dua kerajaan kembar, yaitu kerajaan Goa dan Talo itu pada abad ke-16, tepatnya pada 9 November tahun 1607. Gitu. Oh begitu ya Kak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih proses Islamisasi yang terjadi di daerah Bugis dan Makassar? Oke, Islamisasi. Ya, Islamisasi di daerah Bugis Makassar itu sama seperti Islamisasi di daerah-daerah Indonesia lainnya, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama adalah kedatangan Islam, kemudian penerimaan Islam secara tanpa kekerasan, yang maksudnya secara halus, kemudian penyebar luasan Islam. Nah, bisa didetailkan Kak, bagaimana prosesnya secara rinci? Yang pertama, menurut Kiai Haji Jamaluddin Assegaf dalam bukunya Kafah, ia menyebutkan bahwasanya yang pertama masuk itu adalah seorang Said, yaitu adalah Said Jamaluddin Akbar Al-Husain. Dia datang dari Aceh melalui Pajajaran Majapahit yang diutus oleh Raden Wijaya. Ya, beliau ini adalah kakek dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati. Kemudian penerimaan Islam ya dengan dakwah, kemudian dakwah itu disebar, kemudian terjadilah penerimaan, terjadilah benturan atau dialektika budaya di sana, berakulturasi hingga kemudian menyebar semakin luas. Barulah
bisa diterima oleh kerajaan, yaitu kerajaan Gua dan Talu. Baru kemudian setelah diterimanya itu, Islam itu disebarluaskan melalui kekuasaan, melalui kerajaan-kerajaan tersebut. Oh, jadi begitu ya, Kak. Nah, untuk selanjutnya nih, kan tadi ada dialektika, akulturasi budaya. Bagaimana sih, Kak, corak budaya yang ada di daerah tersebut? Baik, yang pertama adalah pakaian adat ya. Pakaian adat wanita di sana itu disebut dengan baju bodo. Dulunya baju bodo ini adalah pakaian adat suku wanita Makassar. Tapi kemudian sekarang menjadi pakaian adat wanita Sulawesi Selatan. Kemudian ada rumah tradisional. Rumah tradisional masyarakat Bugis Makassar ini unik karena syarat terhadap strata sosial. Jadi rumah itu kan ada namanya timba sila, yaitu sebuah papan-papan di bawah genteng itu yang berbentuk susunan. Itu semakin banyak susunannya itu maka semakin tinggi derajatnya. Misalnya jika 5 maka itu adalah seorang sebuah istana ya. Intinya semakin banyak susunannya itu adalah semakin tinggi derajat orangnya. Kemudian ada juga tari adat. Nah, tari ini ada 3. Yang pertama adalah tari Pakarena, di mana tari ini mengisahkan tentang perpisahan Botinglangi atau perpisahan di negeri Kayangan. Yang kemudian adalah tari Padupa. Tari ini adalah sebuah tari yang digunakan biasanya untuk sambutan-sambutan acara, menyambut tamu dan lain-lain. Kemudian adalah tari Paraga. Tari ini adalah berbentuk permainan ya. Permainan dilakukan oleh 6 laki-laki yang menggunakan pakaian adat Pasapa. Wah, ternyata banyak sekali ya corak budaya yang ada di Bugis dan Makassar. Ada tarian adat, ada rumah adat, dan juga ada pakaian adat. Untuk selanjutnya nih, Kak, apa adat istiadat yang ada di daerah Bugis dan Makassar? Baik, adat masyarakat Bugis Makassar ini memiliki sebuah norma yang itu disebut dengan pengadereng. Pengadereng adalah sebuah norma yang mengatur tentang pola perilaku, bahasa, aturan, bahkan aspek religius pun itu juga diatur dalam norma pengadereng ini. Nah, bisa didetailkan nih, apa aja yang ada di norma pengadereng tersebut nih, Kak? Nah, pengadereng ini memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah ade, bicara, rapang, wari, dan sara. Ya, ade ini adalah sebuah kunci konsep yang mengatur tentang tatanan masyarakat, bagaimana bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan bicara ini adalah konsep peradilan. Jadi bicara dan ade ini adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, karena bicara ini merupakan bagaimana peradilan ketika seorang itu misalnya melanggar dari konsep ade itu ya. Yang ketiga adalah rapang. Rapang ini adalah sebuah permisalan atau perumpamaan, di mana dari permisalan dan perumpamaan itu bisa menjadi sebuah petunjuk bagi masyarakat Bugis tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan gitu misalnya. Yang keempat adalah wari. Wari adalah komponen pengadereng yang mengatur tentang tatanan berkeluarga atau keturunan gitu. Kemudian yang kelima adalah sara. Sara ini ada setelah Islam datang, sebelumnya nggak ada. Jadi sara ini sesuai bahasanya yang artinya adalah syariat Islam, adalah komponen pengadereng yang mengatur tentang bagaimana hukum Islam atau syariat Islam itu diterapkan. Dan sara ini memiliki sebuah institusi ya, di mana institusi ini adalah bagian dari konsekuensi diterimanya Islam di kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Oh, jadi begitu ya, Kak. Sebagaimana sara, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa adat istiadat yang ada di daerah Bugis dan Makassar ini tidak lepas dari sentuhan ajaran Islam ya? Ya, benar sekali. Ada beberapa budaya Bugis Makassar itu yang dihasilkan dari akulturasi antara budaya lokal dengan budaya Islam. Wah, apa saja tuh, Kak, kira-kira? Bisa dijelaskan nih, apa saja akulturasi budaya lokal dan budaya Islam? Ya, salah satunya tadi ada yang sara itu. Kemudian ada juga adat perkawinan di sana, yang dimana dari adat tersebut banyak dari prosesi-prosesinya atau mungkin tahapan-tahapannya itu yang berubah, yang awalnya itu distandarisasikan pada adat-adat yang sakral kemudian berubah menjadi
doa keselamatan, hataman, mahar, atau bahkan dalam pesta perkawinan itu juga ada namanya ghutbah walimatul urs. Kemudian ada juga namanya budaya siri. Budaya siri adalah budaya yang dikampanyekan oleh ulama pada masa Islamisasi pada waktu itu. Sesuai bahasanya, siri adalah artinya rahasia, atau maksudnya ini adalah malu, dimana rasa siri atau rasa malu itu dipupukkan oleh ulama pada masa Islamisasi itu untuk memupuk rasa ukhuwah atau rasa malu ketika harga diri atau martabatnya itu diinjak-injak oleh penjajah pada waktu itu. Dan kemudian dari konsep inilah muncullah rasa untuk mengadakan perlawanan kepada penjajah oleh masyarakat Bugis Makassar itu. Kemudian ada juga misalnya ritual-ritual di sana ya. Ada juga namanya ritual upacara apasili pada kehamilan, atau mungkin ada juga ritual caro-caro dan tumpolo pada kelahiran, kematian, dan lain-lain, yang kemudian itu berubah, yang awalnya menggunakan bacaan-bacaan atau jampi-jampi mantra-mantra lokal, yang kemudian berubah menjadi bacaan-bacaan doa yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selain budaya-budaya yang dipengaruhi oleh Islam, ada nggak sih Kak warisan intelektual Islam yang ada di daerah Bugis dan Makassar? Oke. Islam berkembang dan waktu itu sampai pada puncak kejayaannya hingga pada separuh abad ke-19 itu sudah mulai banyak tulisan-tulisan tentang syariat Islam. Begitu juga sebuah lontara-lontara, atau lontara itu adalah sebuah tulisan aksara Bugis, aksara daerah, yang itu kemudian seperti dikoreksi lah, apakah itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Ketika itu sesuai atau ya sesuai dengan ajaran Islam, maka itu bisa diambil ya. Ketika tidak, ya maka ditinggalkan. Bahkan pada waktu itu stempel kerajaan itu pun tidak hanya menggunakan bahasa daerah, bahkan juga menggunakan bahasa Arab. Bahkan juga struktur pemerintahan pada waktu itu juga ada namanya kodi, atau di sana dikenal dengan kali, di mana itu adalah sebuah struktur pemerintahan yang sebenarnya ada dalam struktur pemerintahan Islam. Kemudian terkait tadi itu warisan intelektual itu ada dua. Yang pertama adalah naskah dengan panggilan VT23. Itu adalah sebuah naskah yang saat ini ada di Museum Pusat Jakarta. Naskah itu berisi 333 halaman dengan 13 uraian yang membahas tentang spiritualitas dan pengetahuan mistik yang mendalam. Kemudian juga ada naskah Budi Istirahat. Naskah ini mulanya ditulis dengan bahasa Arab, tapi kemudian ditulis dengan aksara Bugis yang agar agar masyarakat itu semakin mudah memahami ya. Terkait kandungannya, naskah Budi Istirahat ini mengandung tentang hubungan sosial, yaitu hablum minallah, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia kepada raja, ataupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Oh begitu ya Kak. Nah, dari sekian banyaknya budaya, adat istiadat, dan ritual yang ada, kira-kira siapa sih tokoh yang berpengaruh dalam akulturasi budaya tersebut? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya SARA ini memiliki sebuah institusi, di mana institusi itu yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan syariat di daerah Bugis Makassar itu. Nah, struktur institusi SARA tersebut itu sama seperti struktur kerajaan pada waktu itu, di mana para pejabat SARA itu disebut dengan Parewasara, sedangkan pemimpin pusat institusi tersebut itu disebut dengan sebutan Daeng Ta Kalia. Dan kita mengenal seorang yang bernama Datuk di Bandang. Beliau adalah orang yang menyebarkan Islam di kerajaan Goa dan Talu. Sekaligus beliau adalah orang yang menjadi pejabat pertama atau pimpinan pertama yang disebut dengan Daeng Ta Kalia. Nah, petugas SARA itu bertugas untuk mengatur urusan keagamaan seperti Maulid, Isra Mi'raj, juga pelaksanaan Idul Adha, Idul Fitri, termasuk juga memimpin sholat, juga apalagi upacara pernikahan, kematian, dan lain-lain. Termasuk ya dari situlah kemudian terjadilah akulturasi tersebut. Baik,
Dari sekian banyak materi yang sudah dipaparkan oleh Mas Zulfikar ini, alhamdulillah nih, kita sudah memperoleh banyak informasi terkait Islam dan budaya lokal yang ada di Bugis dan Makassar. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas Zulfikar, apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal Islam yang ada di daerah Bugis dan Makassar? Secara umum, nilai-nilai yang bisa diambil dari beragam aneka budaya maupun adat yang ada di Bugis Makassar, yang pertama yakni sikap ketakwaan disertai dengan keyakinan. Yakin bahwasanya kemuliaan seseorang itu dinilai dari ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kearifan disertai kebaikan hati, yaitu sebuah tekad untuk mewujudkan cita-cita yang diabdikan pada orang lain. Yang ketiga adalah keberanian dan kewaspadaan, yaitu berani berkata jujur, berani memaafkan orang lain. Dan yang terakhir adalah siri dan disertai kebijaksanaan, yaitu malu atas kegagalan terhadap orang lain dan bijaksana dalam memutuskan perkara. Nah, nilai-nilai itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya Kak. Dan tentunya ada pesan moral juga yang tersirat di dalamnya. Nah, untuk teman-teman semua nih, kalian udah tahu kan Islam dan budaya lokal yang ada di daerah Bugis dan Makassar yang sudah dikupas tuntas oleh Mas Zulfikar. Terima kasih kepada Mas Zulfikar yang mau bersedia menjadi narasumber dan sudah berbagi banyak informasi serta cerita mengenai Islam dan budaya lokal yang ada di Bugis dan Makassar. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah mau menemani saya dan Mas Zulfikar selama episode ini. Berhubung ini juga episode terakhir dan special edition, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mengupas kebudayaan Islam Indonesia tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.